Untuk apa? Buku-buku di sini ada Thomas Connolly. Terus kalau yang bahasa Indonesia ini ya sistem Fatansa, ini pernah saya pakai dulu. Nah, ada buku Said Mirza Pahlavi ini saya punya dulu nih, cuma nggak tahu ada di mana sekarang. Terus ada Jenner Simarmata ya, nah itu silakan mau pinjam ke perpustakaan boleh. Terus yang penting modul-modul juga ya kalian. Bisa di-download untuk materi yang di MyBase atau di student ya, di aplikasi student ya, downloadnya ya. Ya, sudah Pak. Sudah ya, oke. Untuk e-learningnya nggak ada masalah ya di kalian? MyBase-nya Nggak ada, Pak. aman ya? Nggak ada. Oke. Aman. Sebelumnya pernah ketemu dengan saya untuk mahasiswa kelas ini? Di semester 1 Pak. Oh, semester 1. Apa? Mata kuliah apa? Logika informatika. Oh, apa? Logika informatika. Oh iya, logika dan algoritma kali. Iya. Oh ya. Jadi udah sedikit banyak tahu ya karakter saya mengajar seperti apa ya. Berarti udah dalam pandemi juga ya, ganjil kemarin ya? Udah Pak, udah Oke, di pandemi. Bagus-bagus nggak nilainya kemarin? Ada yang nggak lulus? Hah? Alhamdulillah lulus semua Pak. Oh lulus semua, satu kelas. Benar nih. Ketua kelasnya siapa nih? Benar Pak. Arik Pak Arik. Arik, iya masih saya simpen kalau nggak salah tuh namanya itu kan. Benar ya, satu kelas lulus semua ya? Alhamdulillah Pak lulus. Alhamdulillah ya, oke. Yang kalian sudah tahu karakter saya. Yang penting bagi saya itu yang penting ada etikat baik untuk mengerjakan tugas ya. Ketika dikasih tugas itu sudah poin buat saya ya. Untuk penilaian akhir seperti biasa ya. Ada apa? Absensi, ada tugas, ada UTS dan ada UAS ya. Itu cuma saya lupa nih persentasenya berapa ya terakhir itu. Persentase nanti saya coba cari ya. Persentase. Jadi untuk tugas ya itu ya hati-hati kalau tugas. Ingat kembali kalau di saya tugas itu minimal jumlah kehadirannya memenuhi syarat. Misalnya 5 kehadiran ya baru Anda akan mendapatkan nilai tugas. Kalau saya ingatkan kembali kalau cuma hadir 3 kali atau 2 kali mengerjakan tugas tetap tidak akan ada nilai ya gitu misalnya sistem di saya. Jadi tetap kembali saya lihat dulu jumlah pertemuannya minimal memenuhi syarat atau tidak ya. Oke, itu untuk tugas. Untuk UTS ya, itu bukan saya yang input ya sistemnya nanti ya dari hasil kalian itu. Dan UAS begitu juga karena kan teori bukan saya yang input itu berdasarkan sistem. Jadi yang saya bantu paling nilai tugasnya nanti ya. Oke, itu kontrak perkuliahan. Oh ya, untuk pertemuan ada yang diwajibkan oleh pihak kampus. Kita menggunakan Zoom itu pada pertemuan tertentu, yaitu pertemuan 1, pertemuan 7, pertemuan 9, dan pertemuan 15 ya. Jadi selebihnya opsional ya, kita bisa pakai. Atau jika tidak menggunakan Zoom, nanti saya bisa menggunakan media pembelajaran seperti menggunakan video atau menggunakan materi-materi yang dalam bentuk slide atau dalam bentuk bahan ya pokoknya gitu ya. Jadi tidak selalu tiap minggu kita menggunakan Zoom. Yang pertama kenapa? Agar tidak membebani kuota internet kalian ya. Kalau satu dosen tiap pertemuan pakai Zoom terus, gue kebayang ya satu semester ada berapa mata kuliah kan ya? Untuk semester 3 ini berapa mata kuliah kalian? Ada berapa? Hah? 7 ya kan? Kebayang satu minggu. Ya, tolong nanti ketua kelasnya kirim ke saya ini ya jadwal 1 minggu ya, jadwal pertemuannya dalam 1 minggu itu hari apa saja ada kuliah, kosongnya hari apa saja. Karena takutnya suatu saat saya berhalangan hadir, jadi bisa diagendakan untuk kuliah pengganti ya. Iya Pak, baik Pak. Untuk grup kelas sudah ada ya di kelas ini ya?
Sudah, Udah Pak. Pak, udah. Sudah, oke. Sudah, Pak, Berarti sudah. koordinasinya aman ya, biar enak koordinasinya nanti. Jika ada materi yang saya upload di, jadi peralatan-peralatan atau alat-alat yang kita gunakan nanti tidak jauh beda seperti yang kemarin ya. Kemarin saya pakai apa saja ya? Video ya, pembelajaran, e-learning juga, terus psikologi ya. Pernah pakai nggak ya kelas ini? Psikologi untuk biasanya saya gunakan untuk kuis. Belum kayaknya. Belum, ya? Pak. Belum Pak, belum. Kalau Belum. belum nanti dipersiapkan untuk psikologi nama itu aplikasinya ya, bisa diinstal di handphone sebagai mobile dan juga bisa diinstal di bukan diinstal ya, dipanggil di browser ya. Ya, tulisnya psikologi.com. Biasanya saya gunakan pas review atau pas kuis ya. Oke, itu kontrak perkuliahan kita sudah saya jabarkan. Kalau perkenalan nama sudah ya, nggak perlu ya. Masih ingat kan nama saya? Masih. Pada dosennya masih ingat kan? Ada kan di Masih Pak, masih Pak. Saya takutnya lupa kan. Oke, itu untuk kontrak perkuliahan. Sebelum masuk pengantar materi dulu untuk pertemuan pertama, ada yang ditanyakan? Tadi saya sudah download. Naruh mana ya? Oh, 360 nih kodenya biasa. Nah, ini. Oh ya, untuk absensi, kalian absen sendiri ya? Tidak diabsenin sama saya. Paling biasanya saya ngecek pas di akhir biasanya. Bisa absennya ya? Bisa Pak, bisa. Terus... Oke, kelihatan nggak layar saya udah di kalian? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Pertanyaan paling sedikit materi ya dari saya pada hari ini, malam ini, yaitu pertemuan 1 kita membahas konsep dasar dari basis data ya. Sebentar, saya cek kelas ini. Basis data 17 juga. Oke. Berarti anak PI ya ini ya, yang saya ajar ya? Iya Pak. Oke. Iya, Pak. Ya Pak, TI Pak. Pertemuan pertama kita belajar tentang konsep dasar tentang apa itu basis data. Jadi kita belajar apa sih sebenarnya database. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya basis data. Kalau dalam bahasa asing atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya database. Sama aja ya, mau dibolak-balik sama aja. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut basis data, sebut dengan database. Kalau dari kata-kata ini kita bisa menangkap ya sudah database itu kumpulan dari data ya. Jadi kita punya kumpulan dari data, kita jadikan satu tempat ya penyimpanannya. Itu konsep dasarnya. Terus, nah ini secara umum atau secara teori bisa kita artikan pada saat ini sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Sistem basis data berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa perangkat lunak, dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak organisasi beroperasi. Nah, itu ya. Begitu pentingnya basis data ya atau database ya. Jadi aplikasi atau program
itu data-datanya tersimpan pada database ya, seperti aplikasi e-commerce ya, yang mungkin Anda kenal seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Itu hanya sebuah aplikasi. Data-datanya itu disimpan di mana? Kayak data customer, data transaksi, itu akan disimpan pada database atau basis data ya. Nah itu. Saat ini perkembangan database itu mengalami perkembangan sangat pesat ya. Bentuk-bentuknya ya, model-modelnya ya. Yang saya pelajari pun saat ini ada bentuk database yang berbentuk dalam graph ya. Nanti Anda kenal ya, belajar graph ya. Jadi bentuknya itu dalam bentuk sudah tidak dalam bentuk relasional, tapi dalam bentuk graph. Tapi untuk materi ini ya saya cukup sesuai panduan Anda akan diajarkan seperti apa database relasional ya. Contoh penggunaan dari basis data pada aplikasi yaitu pengelolaan nomor telepon, aplikasi pembayaran gaji, perusahaan, dan sebagainya. Jadi salah satu contoh lain yaitu misalnya dalam sebuah perusahaan dia memiliki program atau aplikasi untuk pembayaran gaji bagi si karyawannya. Aplikasi itu tidak dia akan bisa menghitung jika ada data yang tersimpan di basis data. Ya. Dalam sebuah perusahaan itu kan pasti ada yang namanya nanti data karyawan, data jabatan, terus data tunjangan. Ya. Jadi biasanya masing-masing satu karyawan satu dengan karyawan lainnya itu dibedakan oleh apa jabatannya kan. Jabatan itu nanti berpengaruh pada gajinya. Jadi data-data itu akan tersimpan jadi satu tempat, yaitu di basis data nanti ya. Kesulitannya apa kalau tidak pakai menggunakan database? Terbayang ya, misalnya contoh, kalau di toko, dia seperti Alfamart, Giant, Indomaret, nah itu dia sudah menggunakan aplikasinya. Contoh aplikasi penjualan, ya, atau point sale lah kita sebutnya. Nah, dia punya database barang, ya kan, punya database punya data transaksi. Kebayang nggak kalau misalnya kita belanja, dia tidak menggunakan aplikasi, sedangkan dia barangnya banyak satu, customer-nya juga bisa banyak. Kira-kira bisa ada yang bayangkan nggak kalau misalnya mereka nggak pakai aplikasi? Saya ada yang cerita ke saya, apa yang terjadi? Ada yang bisa bantu saya mungkin menjelaskan kalau mereka misalnya tidak pakai aplikasi penjualan, apa yang terjadi? Kalau enggak, sambil saya tanya ya, biar kenalan lagi ini. Sambil saya absen. Saya lihat nama-namanya di sini yang hadir ya. Oke. Saya refresh dulu. Nah, yang hadir yang pertama, saya ambil yang pertama. Adi Agus ada hadir? Hadir, Pak. Oke, gimana Agus tanggapan kamu tentang pendapat saya tadi? Bagaimana Kalau misalnya, sudah tertangkap nggak pertanyaan saya tadi? sudah, Pak. Kalau tidak menggunakan basis data itu Mm-mm. sulit untuk mengetahui stok yang tersedia, Oke. stok yang terjual, Mm-mm. sama harga sih, Pak. Mungkin Oke. kan barangnya banyak kan dia Barangnya susah. banyak. Iya. Bentar, saya kehilangan ini. Saya suka terganggu sama tampilan ini nih. Kalau buka yang lain. Belum tahu solusinya. Tadi sudah saya kecil. Saya balik lagi ya. Saya balik lagi ke mana tadi? Nah ini ya, kelihatan ya. Jadi oke, salah satu benar ya tadi pernyataan Agus. Dia tidak bisa mendata barang, Pak. Ya satu. Yang kedua permasalahan yang terjadi misalnya, kebayang nggak antriannya si pelanggan ketika di depan kasir dia tidak pakai aplikasi kan? Tidak pasti si kasir tidak mungkin menghafal semua barang-barang yang sebanyak itu harganya berapa ya. Dia tidak menggunakan itu, dia akan apa? Mencari secara manual. Nah, cari secara manual barang ini harganya berapa ya? Kebayang satu antrian, belakangnya lagi ada antrian lagi. Sehingga apa? Akan terjadi antrian si
customer 3. Salah satunya itu ya. Dia juga tidak punya data barang ya jadinya ya. Nah, itu salah satu permasalahan. Jika dia tidak punya basis data ya. Nah, itu. Terus contoh penggunaan basis data ya di sini dicontohkan misalnya peminjaman pada perpustakaan ya. Di kelas ini sudah pernah ada yang masuk sudah pandemi ya? Belum pernah ke perpustakaan berarti? Belum, Pak. Belum pernah lihat Belum, kampusnya, Pak. Belum. Belum lihat. Ke kampus sampai resepsionis aja, Pak. Ya, resepsionis kurus apa itu? Alma mater paling ya. Pembayaran. Iya. Jadi ya mudah-mudahan lah pandemi nanti segera berlalu, kalian bisa hadir tatap muka ke kampus. Amin, Bisa, amin, amin. bisa main ke Amin, Pak. perpustakaan ya. Saya nanti tagih ya. Kalau sudah di kampus, saya tanya kelas ini, ke perpus nggak gitu ya. Jangan sampai nggak ada perbedaan antara pandemi dengan sudah hadir langsung tatap muka, tapi nggak ke perpus juga gitu ya. Kayaknya ke kantin sih, Pak. Ke kantin. Nah, uniknya BSI itu dia nggak punya kantin di Nggak dalam. punya kantin. Iya, benar. Hanya ada beberapa titik kalau kalian tahu, mungkin pernah mendengar BSI Jatiwaringin itu, saya dulu ngajar di situ. Ada dia di dalam, tapi bukan kantinnya BSI. Karena memang orang lain jualan di situ yang punya tanah gitu. Dia nggak mau dibeli oleh kampus. Sehingga apa? Ya dia bisa berjualan. Kalau itu nggak bisa jualan. Jadi memang yang kita takuti itu kalau ada kantin di kampus, kebanyakan nongkrong sama kuliahnya gitu. Itu yang ditakuti. Tapi ya juga ya ada plus minusnya lah. Saya lihat memang ada beberapa kampus besar memang punya kantin lah di dalam. Biar nggak repot-repot ya cari makan gitu. Oke, nah ini saya contohkan penggunaan basis data pada perpustakaan. Saya belum masuk ke definisi ya. Saya ingin membawa kalian dulu kepada bayangan dulu ya, seperti apa sih basis data itu. Ketika kita melakukan peminjaman di perpustakaan, kemungkinan besar basis data diakses. Petugas akan memasukkan kode buku atau menggunakan mesin pembaca. Jadi masing-masing buku yang tersimpan di perpustakaan itu punya kode. Kayak kalau di minimarket tadi ya, masing-masing barang itu pasti punya kode ya. Makanya dia bisa di-scan barcode-nya, muncul harga gitu. Mesin ini dihubungkan dengan aplikasi database barang untuk mengetahui data buku tersebut. Nah, dia punya scan barcode juga buat buku gitu ya. Mungkin kalau pernah ke apa ya, penjualan buku itu saya sampai lupa namanya apa ya. Di situ kita bisa ngecek harga ya dengan menggunakan barcode dari bukunya itu. Ya. Terus aplikasi itu kemudian akan mengurangi jumlah stok buku tersebut dan menampilkan jumlah stok yang ada pada petugas. Jadi setiap terjadi transaksi peminjaman, jadi kegiatan utama dari perpustakaan itu sebenarnya apa? Peminjaman dan pengembalian. Ketika ada peminjaman berarti apa? Stok buku yang ada di perpustakaan berkurang apa bertambah? Berkurang. Berkurang pastinya ya. Ketika ada pengembalian berarti kan kembali lagi jumlahnya. Nah, gitu terus seperti itu. Itu transaksi namanya. Sama pada aplikasi penjualan. Ketika ada stok ada, kalau mungkin di penjualan itu kan ada toko, ada gudang ya. Yang kita hitung yang di toko dulu ya. Ketika ada penjualan berarti stok yang ada di toko itu pasti berkurang kan gitu ya. Terus berkurang karena tiap hari ada transaksi. Ya. Nah, itu. Jika jumlah stok buku yang ada sudah di bawah ambang batas, bawah stok, maka sistem database akan secara otomatis menginformasikan kepada petugas bahwa peminjaman sudah tidak bisa dilakukan. Kalau di perpustakaan misalnya, tidak boleh dipinjam semuanya, sisakan 2 misalnya. Saya punya di perpustakaan misalnya buku tentang sistem basis data ada 5. 3 sudah dipinjam oleh mahasiswa. Sisa 2, kita bikin aturan, kalau sisa 2 harus ada reminder dari aplikasi. Maaf, stok sudah sisa 2, tidak bisa melakukan transaksi peminjaman kembali. Sehingga apa? Mahasiswa tidak bisa pinjam ketika stok bukunya sisa 2 gitu, untuk buku database gitu. Ya. Jadi aplikasi memiliki fitur seperti itu yang bagus ya. Begitu juga di aplikasi penjualan ya.
Misalnya apa ya barangnya, itemnya misalnya taruhlah itemnya itu misalnya dia jual mouse ya, jual mouse. Mouse-nya ada 5 item. Ketika ada transaksi penjualan 3 ya, dia diingatkan oleh aplikasi kasirnya. Sisa barang, sisa 2, kita harus melakukan pemesanan kembali kepada supplier atau minta kepada gudang. Ya, gitu. Itu ya. Jadi ada reminder lah gitu ya, ada peringatan. Tertangkap ya penjelasan saya ya, reminder tadi ya fungsinya. Ya, Pak. Maka Iya, Pak. sistem database akan secara otomatis menginformasikan kepada petugas bahwa peminjaman sudah tidak bisa dilakukan. Atau jika pembaca menanyakan ketersediaan sebuah buku, maka petugas bisa melakukan pemeriksaan stok buku dan lokasi penyimpanan buku dengan menjalankan aplikasi yang menentukan ketersediaan buku. Jadi di aplikasi perpustakaan tadi, dia punya fitur kita bisa ngecek karena ke data ya semua buku itu. Nah, di perpustakaan itu punya katalog namanya ya. Buku ini dengan judul ini lokasinya di mana? Rak nomor berapa? Nah, itu. Begitu ya. Jadi ketika ada yang bertanya, misalnya ada yang mau minjam, ada buku tentang basis data nggak, Bu? Ada. Posisinya di mana? Biar mudah untuk pencarian, petugas tahu sudah lokasinya misalnya raknya A2 pada bagian mana. Nah, itu tersusun secara rapi karena kita menggunakan aplikasi ya. Atau kita punya yang namanya basis data. Jadi kita sudah menginput semua buku-buku yang kita punya. Kita labelin. Kita beri kode, baru kita input ke basis data. Kebayang kalau nggak punya database ya. Kita pasti akan nyari-nyari kan, buku ini ada di mana ya? Nah, itu pasti pusing. Kalau bukunya sedikit nggak masalah. Kalau bukunya sampai ribuan, nah itu yang jadi masalah nanti ya, kalau tidak pakai basis data. Oke, itu peminjaman pada perpustakaan ya. Di sistem punya reminder ketika dia sudah masuk pada ambang batas atau jumlah minimal. Misalnya tadi kalau jumlah bukunya sudah sisa 2, tidak bisa dilakukan peminjaman. Kenapa? Pasti kan ada orang yang mau membaca di buku di perpustakaan. Ya. Oke, ini basis data ya. Basis data perpustakaan tadi. Jadi gini ya, definisi basis data tadi sudah saya sempat jelaskan di awal. Basis data itu adalah apa? Kumpulan data yang saling keterkaitan. Ya, jadi tolong dicatat. Kumpulan data yang saling keterkaitan. Itu basis data. Dikumpulkan atau disimpan pada satu tempat. Contoh, kita punya lemari pakaian. Di dalamnya kita atur ya, ada apa saja. Ada kemeja, ada celana, ada kaos. Nah, kalau kita susun secara rapi, pasti memudahkan untuk apa? Pencarian. Ya. Nah itu. Kalau kita susun secara rapi, pasti akan memudahkan dalam pencarian. Kebayang kalau tidak susun secara rapi ya. Misalnya, oh ini rak ini untuk apa? Kemeja, yang rak ini untuk celana, yang rak ini untuk kaos. Suatu saat ketika kita mau cari baju, oh saya butuhnya kemeja. Berarti kita datang rak yang untuk kemeja gitu ya. Nah, itu dia tersusun rapi pada satu tempat, yaitu lemari. Jadi lemari itu kita bayangkan adalah sebuah basis data. Di dalam lemari ada isinya lagi apa? Ada kemeja, ada kaos, ada celana misalnya. Nah, jika saya tarik ke sini, perpustakaan, jika saya punya basis data perpustakaan, ini simbol dari basis data, di dalamnya kira-kira ada data apa saja? Data buku, data anggota, peminjaman, dan pengembalian. Nah, itu. Kalau mau ditambahkan, misalnya ada data petugas atau tabel petugas nanti di sini. Jadi itu ya, isi dari basis data perpustakaan. Nah, contoh lain, bisa ada yang bantu saya. Kalau basis data penjualan, kira-kira apa isinya? Data apa saja?
Ya, Nggak. stok barang Ya, keluar, harga, barang keluar. barang keluar, barang masuk, Oke, ada lagi nggak kira-kira selain itu? staff ininya, staff petugasnya juga. Petugasnya oke. Terus ada lagi nggak kira-kira? Itu aja sih, Pak. Nah kalau mau ditambahkan ada data barang, pasti punya kan ya? Tabel Ya. kan tadi barang keluar oke, barang masuk jadi catatan. Cuma yang kita simpulkan dulu adalah itu transaksinya nanti. Kita harus punya entitas atau objek dulu. Jadi kita tentukan dulu objeknya apa. Kalau di penjualan itu sudah tidak jauh, berarti ada customer atau pelanggan, ada barang kan. Itu. Jadi kita harus menentukan seperti itu. Contoh lain, kalau di misalnya saya punya database pasien, database ya saya punya aplikasi misalnya rawat jalan pasien. Kira-kira datanya apa saja? Basis datanya mau saya simpan apa saja? Data apa saja? Data Wah, pasiennya data pasiennya, Member, data member. ya member itu pasien, ya sama. Terus data pasien aja cukup? Ada nggak yang lain? Penyakit, Penyakit, data penyakit, oke. Apalagi? layanan, Pelayanan, pelayannya Daftar, ya petugas daftar harga, poli-polinya ya. Apalagi? Kurang lagi satu, dokter, dokternya ya. Kalau nggak ada dokternya siapa yang ngobatin kan gitu. Pasti itu keterkaitan kan tadi ya. Ada data dokter, ada data pasien, ada poli. Ya, mau data poli, obat, data obat. Nah, ya. Nah, itu pasti tersimpan semua dalam satu kesatuan. Kita simpan dalam database rawat jalan tadi. Ya, gitu. Bisa dipahami ya konsep dasar dulu pengantar untuk basis datanya. Jadi kita tentukan dulu satu enterprise-nya atau satu kesatuan yang besar, baru kita tentukan apa sih bagian-bagian yang terkecil di bagian itu. Kalau di kampus, kira-kira data apa saja? data mahasiswa, Data mahasiswa, oke. Terus dosen, dosen, apalagi? jadwal Dosen, mengajar, jadwal mengajar, apalagi? Cukup? absen. Absen ya, nanti transaksinya ke absen. Apalagi? materi pembelajaran, modul. Materi pembelajaran atau materi mata kuliah ya. Nah, itu kan keterkaitan ya. Dosen mengajar mahasiswa. Mengajar apa? Mengajar mata kuliah kan. Berarti ya kita harus punya data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah. Itu tersimpan satu yaitu pada database apa? Database akademik. Ya, jadi di situ muncullah yang nanti absensi, nilai. Tadi itu transaksinya. Kayak tadi ya, kalau di penjualan ada barang Pak, ada customer, muncullah nanti transaksi, barang keluar, barang masuk. Nah itu awal mula nanti. Jadi kita punya yang namanya data master dan ada data transaksi. Kayak absensi nilai itu nanti terjadi setelah ada data-data master tadi. Ya. Oke, itu ya. Silakan nanti contoh-contoh yang lainnya. Nah ini konsep dasar dari basis data dijelaskan juga ya kan di sini. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat atau bersarang. Basis ya. Basis di sini ini wilayah sini itu basisnya tentara. Berarti apa? Basisnya tentara berarti di situ apa? Rata-rata yang penduduk situ berarti apa? Mata pencariannya atau pekerjaannya adalah tentara gitu ya. Oh, di sini itu basisnya ini Pak, kalau saya sebutin wilayah ya. Basisnya apa? Nah, itu sebutin tentara misalnya tadi. Jadi basis itu dapat sebuah apa ya? Berkumpul lah di situ ya. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia. Ya. Jadi kita di dalam dunia ini ada objek. Objek itu bisa benda, bisa manusia, bisa konsep. Nah, kalau benda, contoh kayak mobil, itu kita akan namakan objek. Ya, karena dia bisa dibedakan antara mobil satu dengan mobil yang lain atau bersifat unik. Kira-kira menurut kalian apa yang membedakan antara mobil satu dengan mobil yang lain?
Tipenya Pak mungkin. Tipenya sama banyak. Tipe minibus ada Avanza, ada Xenia. Apa yang unik dari mobil itu? Yang membedakan antara satu seri. Jangan jauh-jauh. CC-nya. Seri. CC-nya sama. Yang Mesinnya, Pak. Fiturnya, Pak, fiturnya. Fiturnya Bannya Pak. Mesin. bannya sama. Mesinnya. Nah, Bodinya Pak, bodinya. bodinya sama, Avanza semua ya sama. Punyanya Pak. Pintunya. Nomor Yang mesin. unik yang membedakan kayak kalian nih mahasiswa, apa yang unik? Yang membedakan satu dengan mahasiswa yang lain apa? Saya tanya sekarang. Mahal sama murahnya, Pak. Sama, harga relatif. Sebelum ke mobil, saya tanya ke kalian, yang membedakan mahasiswa satu dengan yang lain apa? Nama. Pinter. Nama sama. Jenis kelamin. Nama. Di kelas namanya Iqbal saya doang Pak. Oh, ada di kelas lain? Ada, saya kenal karyawan di BSI namanya Iqbal. Arik, Pak. Nggak ada Arik. Itu di Mukanya Pak, Nggak ada Arik. mukanya Pak. Arik aja. Nggak ada yang lain. yang tukang sapu Pak, Atribut. nama Iqbal ada Pak. Atribut yang membedakan apa? Nama masih sama lah. Wajah, Karakter, Pak. karakter masih ada yang sama. Atribut ya yang menempel ke kalian. Jadi mahasiswa itu objek. Objek itu punya atribut. NIM, nama, alamat. Apa yang membedakan? Nomor. Hah? Mahasiswa satu dengan yang lain apa yang membedakan? Wah, bahaya nih, nggak tahu nih. Yang unik yang membedakan apa? Oh ini Pak. Iqbal ganteng. Kalau Ojan jelek Pak. Mahasiswa itu yang membedakan NIM. Nah, ya, mahasiswa satu dengan yang lain tuh NIM-nya. Ada nggak NIM-nya yang sama? Saya tanya. Saya tantang kalau sama. Enggak ada. Nggak ada Pak. Oh iya benar. Nggak Nggak ada ada Pak, Unyu. beda semua. Tapi depannya sama, Pak. Yang sama persis. Nggak ada Pak. Nggak ada. Depan itu kodenya. Karena kalau TK, TI itu ada struktur kodenya. Nah, sekarang kalau mobil, apa yang membedakan? Kalau tadi mahasiswa NIM. Kalau mobil apa? Warna sama, hitam. Plat nomornya, banyak. Pak. Nah, plat nomornya, Pak. Ada nggak plat nomor Tadi yang saya sama? bilang Pak. Belum ada yang bilang. Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Saya Kalau bilang Pak tadi Pak. Nomornya saya Plat nomor, Kalau Pak. ya, Pak, saya tadi Pak. Nomor seri mesin, Pak. yang Bannya, Nomor Pak. seri mesin. Bannya. Nomor nomor seri polisi mesin ya. beda. Jauh banget. Jangan ngapain lihat-lihat masih ke bawah dulu. Nomor kendaraan, nomor Gesek polisi mesin. ya. Gesek mesin. Nomor polisi. Nah, itu kan sudah berbeda. Nah, itu yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu bisa kita namakan objek ya. Objek itu manusia, pegawai, siswa atau mahasiswa ya, pembeli. Pembeli satu dengan pembeli yang lain apa yang bisa dibedakan? Apa? Menurut kalian? Cara menawarnya, Pak. Sama semua ditawar. Nomor, kalau sudah tersimpan dia punya yang namanya nomor anggota, misalnya ya, atau member ya tadi nomor member. Atau pegawai, yang membedakan apa kalau di kantor? Nomor induk pegawainya ya, NIP-nya. Kayak saya misalnya dosen, yang membedakan apa? Ada kode dosen sama NIM saya. Misalnya NIM saya tadi 2008-03-756. Tidak ada dosen yang punya sama kayak gitu. 2008-nya mungkin sama, tapi ke belakangnya beda. Kenapa? 2008 itu kan tahun masuknya. 03 nomornya, 756 urutannya kan. Nah, itu ada struktur kode yang dimainkan. Sehingga apa? Antara satu dosen dengan dosen yang lain itu beda. Jadi dosen dikatakan di sini adalah objek itu. Jadi itu ya. Jadi objek itu bisa manusia, bisa barang, bisa konsep. Konsep contohnya kayak mata kuliah. Apa sih yang membedakan antara mata kuliah satu dengan yang lain? Mata kuliah itu punya atribut yang namanya kode mata kuliah. Basis data, kode mata kuliahnya berapa? Logika algoritma, kode mata kuliahnya apa? Itu beda-beda ya. Sehingga apa? Itu bisa dikatakan yang namanya objek. Jadi data itu adalah apa ya? Dia merepresentasikan atau mewakili dari dunia nyata yang mewakili suatu
objek. Nanti Anda bisa membedakan ada data, ada informasi. Ya. Kalau data tadi mewakili dari kumpulan dari objek, kalau informasi data yang sudah diolah dan sudah disajikan kepada siapa yang menggunakan. Itu yang dikatakan informasi. Jadi tolong dibedakan mulai sekarang data dengan informasi. Sedangkan basis data atau database yaitu adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan atau keterkaitan secara logis dan deskripsinya yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Di setiap organisasi itu tidak setiap ya, ada mungkin yang belum menggunakan. Tapi saya lihat hampir semua sekarang sudah mulai menggunakan ya. Misalnya basis data itu ini ya, tadi ya sudah disinggung sedikit, kumpulan dari data yang saling berhubungan atau saling keterkaitan secara logis. Ya. Secara logis berarti apa ya? Cara pemikiran, ya. Cara pemikiran, cara pengetahuan itu digambarkan dalam bentuk database nantinya ya. Disimpan secara bersama pada satu tempat. Ya, dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Tadi ya, dirancang untuk kebutuhan apa? Sebuah toko, sebuah apa lagi? Perusahaan, rumah sakit. Rumah sakit itu butuh database dari si dokter, database data dari dokter, data pasiennya, data penyakit, data poli tadi ya, itu butuh ya. Pasti ada data-data tadi ya. Di itu pemahaman dari database-nya. Jadi kalau basis data atau database berarti kumpulan, bukan hanya terdiri dari satu data. Kalau dari satu data, apakah dikatakan database, Pak? Tidak. Saya hanya punya data mahasiswa misalnya. Apa dikatakan database? Tidak. Yang dinamakan database ya pasti kumpulan dari beberapa data yang saling berhubungan. Kalau saya punya data dosen, saya punya data mahasiswa, data mata kuliah, saya hubungkan, itu disimpan dalam basis data. Kalau saya cuma punya data dosen, bukan database. Ya, jadi tolong dipahami dengan baik konsep dari basis data ya atau database. Jadi kumpulan dari data yang saling keterkaitan, disimpan pada satu tempat ya. Gunanya untuk apa? Kebutuhan informasi organisasi tadi ya. Terus prinsip dari tujuan basis data. Kenapa kita harus membuat atau menggunakan basis data? Pertama adalah pengaturan atau pengarsipan. Jadi perlu data itu perlu kita arsip, perlu kita manage karena data itu nanti akan bertambah. Ada yang berkurang, ada yang bertambah, transaksinya seperti itu. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Tadi ya, ketika ada yang orang nanya kepada petugas perpustakaan, untuk sistem basis data ada nggak bukunya, Bu? Ada. Di bagian mana? Karena kita sudah punya aplikasi, kita tinggal membaca. Oh, di bagian rak ini. Ya. Terus kalau di toko atau di penjualan, ketika saya datang, saya bawa barang, dia tinggal scan barcode, muncul harga, masukin berapa itemnya, jumlahnya, muncul struk penjualan gitu ya. Nah, itu kecepatannya ya. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan, pemilahan, pengelompokan, pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsinya. Jadi ada pengaturan di situ. Bisa nambah, bisa ngurangin, bisa ngapus. Pemilahan, ini data mahasiswa, ini data dosen, ini data nilai, bisa dipisah-pisah, tapi tetap dalam satu tempat gitu ya. Dikelompokkan, ya pokoknya diatur lah di situ. Ada di manage lah kita punya basis data itu ya. Terus pengorganisasian data tersebut dalam bentuk tabel. Jadi data itu disimpan dalam tabel nanti ya. Tabel itu kan punya baris dan punya kolom. Kolomnya kita sebut field, terus ya barisnya kita sebut record nanti ya. Jadi tolong bedakan. Kolomnya kita sebut dengan field,
barisnya kita sebut record. Ya, kalau pada tabel, ya. Tabel yang tersimpan di basis data. Nah, operasi-operasi yang ada pada basis data itu sebenarnya yang pertama adalah create. Kita membuat database. 2, drop database, menghapus. 3, create table, membuat tabel. 4, drop table, menghapus tabel. Insert, memasukkan data. Query, nanti berarti kita apa? Query itu bisa ada beberapa macam ya. Bisa untuk menambahkan data, menampilkan, ya, mengupdate, menghapus gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada sekitar 8 lah operasi pada basis data. Saya bisa menambahkan data baru, saya bisa mengubah atau mengedit atau update data baru, saya bisa menghapus data. Itu operasi-operasi yang ada di database. Jadi bisa kalian catat, create database itu adalah perintah untuk membuat database, drop database itu untuk menghapus atau menghilangkan, create table itu membuat tabel, drop table itu adalah menghapus tabel. Insert, memasukkan data baru, query itu bisa menampilkan nanti ya, bisa menambahkan data baru juga ya, query insert namanya ya. Ini operasinya ya, insert, update, delete. Jadi, tambah, ubah, hapus. Nah, sedangkan sistem basis data bisa diartikan di sini adalah sistem adalah suatu tatanan yang terdiri atas jumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Jadi itu ya sistem. Jadi kalau berbicara sistem itu saya kalau boleh mengartikan kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sebuah kendaraan ya, contohnya di sini ya. Kendaraan dikatakan kendaraan, itu berarti ada apa? Subsistemnya di dalamnya. Ada ban tadi ya, ada rangka mobil, ada setir, nah itu. Tidak dikatakan kendaraan kalau tidak ada itu tadi, tidak punya ban, tidak punya rangka mobilnya. Jadi satu kesatuan membentuk sebuah sistem. Ya. Oke, itu ya. Kalau kita berbicara tentang sistem, dia terdiri atas beberapa komponen saling berinteraksi untuk satu tujuan. Tentunya untuk satu tujuan ya. Oke, itu. Kendaraan. Terus sedangkan basis data hanyalah sebuah objek yang pasif. Jadi memang dia tidak bergerak, dia hanya menyimpan data saja. Software atau aplikasi atau program adalah penggerak atau pengelolanya. Jadi yang ini aplikasi, ini database. Yang aktif ini. Yang digunakan oleh pengguna itu adalah apa? Aplikasinya gitu. Sedangkan basis data itu hanya menyimpan operasi-operasi dari aplikasi. Ketika Anda melakukan pencarian pada Google, itu sebenarnya Anda sudah melakukan query. Meminta ke database-nya Google untuk kata-kata yang saya masukkan bisa ada nggak dia? Kebayang ya berapa simpanannya Google servernya kayak apa database-nya ya. Kebayang ketika saya ngetik aja dia muncul sudah. Oke, itu ya. Terus sehingga nanti jadi kan sistem basis data. Berarti kan gabungannya di situ ada basis data. Kalau kita artikan sendiri-sendiri tadi basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan, sedangkan sistem itu adalah komponen yang saling keterkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Ketika digabungkan apa pengertiannya? Ini. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data. Memanipulasi di sini maksudnya menambah, mengubah dan menghapus. Itu memanipulasi ya. Atau memanage atau mengatur. Ya. Itu sistem basis data. Jadi itu ya beda kalau dengan cuma saya
saya hanya punya pengertian basis data dengan sistem udah beda. Kalau cuma basis data saja, berarti ya saya cuma punya apa tadi? Kumpulan dari data yang saling berinteraksi. Tapi kalau sistem, itu bisa saja kumpulan dari beberapa merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling keterkaitan sudah ya. Oke, itu basis data. Sedangkan DBMS apa di sini? DBMS adalah software ya, kita sebutnya, atau perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. Di mengelola itu tadi ya, menambah, mengubah, dan menghapus. Dan mengontrol akses, siapa saja yang boleh mengakses basis data itu dibatasi. Contoh, saya dosen, saya hanya bisa melihat jadwal saya tidak bisa melihat jadwal dosen lain gitu ya. Mahasiswa begitu juga mungkin ya. Ketika Anda pakai aplikasi student, yang Anda lihat cuma ya jadwal kalian tidak bisa melihat jadwal yang mahasiswa lain yang kelasnya berbeda. Saya juga hanya bisa melihat honor atau gaji saya di aplikasi saya. Saya tidak bisa melihat honor atau gaji dosen lain gitu ya. Itu yang namanya ini ada kontrol akses namanya, diatur ya, siapa saja yang bisa mengakses data tadi ya. Nah, DBMS yang mengelola basis data relasional itu disebut dengan relational DBMS atau yang disebut dengan RDBMS. Jadi jangan bingung ya, nanti DBMS itu singkatan dari apa? Database Management System. Jadi dia berupa sebuah software atau perangkat lunak. Ya. Contoh perangkat lunak yang termasuk dalam DBMS. Ya, paling ini banyak yang lama ya, udah The Base, Fogbase itu zaman saya kuliah dulu masih. Untuk saya kuliah dulu aja udah jarang digunakan. Saat ini nih yang banyak digunakan ya, ada MySQL, Access, terus Oracle, itu banyak digunakan. Perusahaan-perusahaan besar sekarang banyak menggunakan Oracle. Ya. MySQL itu ya banyak digunakan untuk saat ini. Karena apa? Dia bersifat open source dan ringan ya ketika diinstal. Kalau Oracle itu dia license ya. Makanya orang tidak semua menggunakan. Oke, ini ya. Ada 3 komputer mengakses satu database. Contoh, ada 3 mahasiswa mengakses akademik. Ya, misalnya student bsi.ac.id. Jadi bisa ya, jadi kita mengakses database itu secara bersamaan, tidak ada masalah. Ya, ini contohnya 3 komputer mengakses langsung Misalnya ada buku, ada anggota, ada peminjaman, dan ada pengembalian. Jadi ya, disimpan pada 3 komputer misalnya. Atau gini, saya balik. 3 komputer mengakses satu database. Ya, itu bisa aja. Dari manapun, dari kapanpun ya, ketika dia koneksi ke internet, ya, dia bisa mengakses database yang tersimpan di server misalnya. Nah, ini contoh penjelasan gambar di atas menunjukkan bagaimana sebuah komputer mengakses sebuah database ya. Komputer mengakses database ya, ini contohnya. Mahasiswa atau anggota mengakses memasukkan data laporan. Petugas memasukkan data laporan disimpan pada DBMS. DBMS tadi ya. Jadi dikelola, di-manage. DBMS-nya menyimpan pada basis data ya. Jadi ini hubungannya ya. Dari sini bacanya. Misalnya dalam sebuah database itu usernya siapa? Anggota dan petugas. Petugas dia memasukkan apa? Anggota memasukkan data laporan. Misalnya dia memasukkan buku yang mau dia pinjam. Nah, mengakses ke sini. DBMS, dia menggunakan ini. DBMS, dia meminta ke basis data. Ada nggak buku dia yang dicari? Ketika ada, dibalikin lagi,
balikin ke sini, baru dibalikin ke pengguna, gitu ya. Terus seperti itu. Contoh di sini, database menampung semua data, dimulai dari data anggota, data buku, sampai dengan data transaksi peminjaman dan pengembalian. Sehingga anggota dapat melihat data buku yang tersedia dalam perpustakaan. Begitu pula anggota dapat melihat buku apa saja yang sudah dipinjam dan waktu pengembaliannya. Begitu pula dengan petugas. Jadi, anggota dikasih akses untuk melihat buku apa saja yang masih ada, ya, atau buku apa saja yang belum dipinjam. Dan anggota pun bisa melihat buku yang sudah lagi dipinjam apa saja, gitu ya. Oke, itu ya. Jadi dengan adanya basis data seperti itu. Komponen dari sistem basis data, ada hardware, ada software, ada brandware ya atau pengguna ya di sini. Hardware komputer kita ya. Softwarenya tadi contoh software dari DBMS, ada MySQL, ada Oracle, ada Access, ada data. Jadi yang menjembatani antara software ya, yaitu data ya, dengan prosedur dan dengan si penggunanya atau people ya. Jadi kita misalnya di posisi ini kita melakukan sebuah prosedur permintaan, tolong tampilkan data apa. Dia data akan menjembatani ke DBMS ya. DBMS itu tersimpan pada hardware pada komputer kita. Dia tidak, jadi apa ya, perangkatnya hardware, software, pengguna di sini. Gak ada hardware-nya Pak, gak ada komputernya, ya gak bisa dong kita buka database. Ada database-nya Pak, ada hardware-nya tapi tidak ada brandware pengguna. Tidak bisa juga ya. Jadi harus keterkaitan user, hardware, software ya. Nah, ini kalau berbicara hardware ya bisa Anda baca perangkat keras ya. Terus untuk software, nah ini software-softwarenya. Software itu perangkat lunak ya. Terus C++, Visual Basic, COBOL. Saat ini yang banyak digunakan Java ya, C++. Kalau Visual Basic sudah jarang, saya lihat ya, COBOL juga udah. Pascal ini zaman saya dulu ya. Sekarang ada bahasa pemrograman yang dipergunakan tuh yang umum PHP gitu ya. Ada bahasa pemrograman Python ya sekarang bisa digunakan. Yaitu software ya. Data adalah komponen terpenting dari lingkungan DBMS. Tentunya dari sudut pandang pengguna akhir. Pengguna akhir, kalau di aplikasi penjualan misalnya adalah kasir. Kalau ya bisa juga ya kasir ya yang menggunakan aplikasi tadi kan. Pada gambar di atas dapat bertindak sebagai jembatan antara komponen mesin dan komponen manusia. Basis data terdiri data operasional dan metadata. Data operasional di sini adalah data yang sering digunakan tiap hari. Contoh data mahasiswa, data nilai itu akan sering digunakan. Itu kita sebut dengan data operasional. Sedangkan metadata itu adalah penjelasan dari datanya. Tipe datanya apa, panjangnya berapa nanti ya, itu dibuatkan dalam metadata. Struktur basis data disebut dengan skema. Nah, jadi ada operasional tadi ya, bisa dibedakan data-data yang sering digunakan oleh sebuah instansi atau perusahaan, dan ada metadata ya. Nah ini misalnya ya, skemanya, ada anggota, petugasnya. Terus data buku itu dia punya apa? Filenya, kode buku, judul buku, dan seterusnya. Anggota, dia punya kode anggota, nama anggota, nomor handphone, alamat, dan sebagainya. Tabel peminjaman, dia punya atribut, kode pinjam, tanggal pinjam, dan seterusnya. Sedangkan yang keempat, tabel pengembalian. Tabel pengembalian, dia punya kode pinjam, tanggal pinjam, dan seterusnya. Sedangkan pengembalian, dia punya kode kembali, tanggal kembali, dan seterusnya. Kalau mahasiswa tadi punya apa? NIM, ya, terus kode, terus nama mahasiswa ya. Apalagi kira-kira? Jurusan. Jurusan ya. Apalagi? Nomor handphone. Ya, ada nggak? Email, Email.
Itu kita sebut apa? Atribut ya. Kalau barang, kira-kira apa tadi atributnya barang? Kode barang, Kode barang, terus harga, harga harga barang, barang, terus yang penting lagi apa? stok, jenis Stok barang, ya, jenis barang, apa lagi? Belum satu. Punya apa? Selain kode? Nama, ya. Kalau nggak ada nama, Nama barang. nama barang ya. Oke. Kalau pasien, kira-kira apa? nama, Nama, nama pasien, apa alamat, lagi? Alamat, nomor member mungkin. nah nomor member. Itu nomor Nomor. pasien ya. Nomor rekam medis. Ya, nomor rekam medis bisa. Terus prosedur ya di sini. Prosedur merujuk pada instruksi dan aturan yang mengatur desain penggunaan dari basis data. Pengguna sistem dan staf yang mengelola database membutuhkan prosedur terdokumentasi tentang cara menggunakan. Jadi sebenarnya aplikasi itu ada SOP-nya ya, atau ada petunjuk cara menggunakan. Ya, ada prosedurnya lah. Cara input data itu apa, button apa aja dulu yang ditekan. Cara menyimpannya tekan tombol apa. Nah, itu biasanya disimpan dalam prosedur ini. Terdokumentasi dengan baiknya. Prosedur dapat petunjuk tentang cara masuk ke DBMS, menggunakan fasilitas, mulai dan menghentikan, buat salinan, menangani kegagalan, ubah struktur tabel. Jadi ada tata caranya ya. Jadi tidak sekedar menggunakan. Ketika saya login, apa yang perlu saya masukkan? Username dan password. Usernya apa, passwordnya apa. Kalau sudah, berarti saya tekan tombol apa, login, masuk ke mana. Ya, nah itu ada prosedurnya semua disimpan. Oke, people atau brandware atau pengguna di sini. Komponen terakhir adalah orang yang terlibat dengan sistem. Hardware, software-nya ada, tidak ada yang menggunakan, tidak jalan. Ya, jadi pengguna juga bagian penting di sini ya. Peran dalam lingkungan database terdiri dari siapa yang mengembangkan, kita sebut dengan database administrator. Dia yang mengembangkan, merancang, itu database administrator. Jadi selain programmer, ada database administrator ya nanti. Database designer, dia yang merancang atau mendesain data ya tadi database-nya. Application developer, dia yang mengembangkan aplikasi atau yang membuat program. End user itu pengguna akhir. Contoh kalau tadi siapa kasir yang menggunakan aplikasi penjualan. Ya. Terus nih database administrator bisa Anda baca ya peran-perannya. Saya paling singgung-singgung dikit ya. Jadi database administrator itu intinya dia yang merancang ya atau mendesain lah gitu ya. Jadi pengelolaan sumber daya data termasuk perencanaan basis data, pengembangan ya. Itu bisa Anda baca ya untuk yang ini. Terus database design ini tugasnya bisa Anda baca ya, tidak saya sebutkan. Application developer, dia mengembangkan aplikasi ya tadi. Contoh ini biasanya profesinya programmer ya. Dia juga selain nanti Anda mengenal database administrator, ada sistem analis selain programmer ya. Nah, sistem analis ini adalah yang merancang dan mendesain ya, awal ya, gitu ya. Itu sistem analisnya. End user, nah, user umum, user mahir. User umum mereka memanggil operasi database dengan memasukkan perintah sederhana atau memilih opsi dari menu. User mahir mereka dapat menggunakan bahasa pemerintah tingkat tinggi. Jadi penggunaan dibagi-bagi lagi. Kalau kayak operator ya user umum dia hanya bisa mengoperasikan kan. Sedangkan user mahir dia sudah menggunakan SQL kayak insert. Nanti kita belajar ya pakai SQL. Structure query language udah pakai perintah itu semua. Bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus dengan SQL. Itu user mahir. Jadi itu ya. Nah,
basis data nanti kita belajar yang namanya DDL dan DML ya. Jadi DDL itu adalah data definition language, DML itu adalah data manipulation language. Ini kita detailnya bahas pertemuan 10. Keuntungan dari DBMS tadi, kenapa ya, beberapa alasan kenapa harus pakai DBMS atau pakai database kita. Pertama, pengontrolan kerangkapan data. Jadi dengan adanya DBMS kita menghindari yang namanya data ditulis sampai 2 kali. Contoh kalau catatan manual ya, si A sudah saya tulis, suatu saat dia datang lagi mendaftarkan ke saya, tulis lagi. Karena banyak orang saya lupa akhirnya kan. Nah itu kalau manual. Tapi dengan adanya DBMS, kita mengidentifikasi objek itu dengan tadi ada primary key dia. NIM mahasiswa satu dengan yang lain membedakan adalah NIM-nya. Jadi saya nggak mungkin ketukar. Si A ini NIM-nya ini. Namanya boleh sama, tapi NIM-nya beda kan gitu. Ketika saya mencari NIM-nya berapa Mas? Ketika saya ketik, muncul namanya. Konsistensi data. Jadi konsistensi data itu kita berbicara nanti bagaimana menyimpan data. Mengatur, mengubah, menambahkan. Nah, 3, lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Jadi kita bisa banyak mengambil informasi dari data yang sudah kita susun secara rapi ya. Sharing data, berbagi data, mudah itu dengan adanya DBMS. Tadi ya, mahasiswa A, mahasiswa B, mengakses database akademik BSI. Dia buka jadwal, si A, si B juga buka jadwal pada tepat jam 8, nggak ada masalah. Jadi ada yang namanya sharing data di situ. 5, peningkatan integrasi data. 6, peningkatan keamanan. Kayak tadi ya, kalau kita menyimpan data dalam bentuk kertas, mungkin orang lain banyak baca ya. Tapi kalau dengan database kita kontrol. Siapa saja sih yang boleh mengakses jadwal mahasiswa, dosen, dan mahasiswa sendiri. ADM bisa nggak kira-kira? Mungkin tidak bisa gitu ya. Itu ada kontrol keamanannya. 7, penegakan standar layanan. Jelas tadi pelayanannya ya. Ketika ada customer bertanyakan kode barang itu langsung bisa saya jawab sebagai saya karyawan misalnya ya, kasir. Karena saya punya data di situ ya. Sehingga cepat pelayanannya. Itu keuntungannya, kekurangannya ya. Saya rasa ini ya kan kekurangan ya, dalam artian tantangan yang harus diselesaikan. Permasalahan memang tidak sederhana, kompleks gitu ya. Bagaimana kita harus menghubungkan data, merelasikan data, itu harus tahu konsepnya dulu. Nah itu belum belajar ya kan. Kompleks ya permasalahan, nggak mudah. Itu tantangan yang harus kita selesaikan. 2, ukurannya. Ukurannya itu database akan selalu bertambah, volumenya akan semakin besar, kapasitasnya juga akan semakin besar. Biaya untuk mengembangkan ini memang tidak murah. Kita butuh orang untuk mengembangkan. Kita bayar orang. Atau kita beli. Ya. Kan muncul biaya jadinya ya. 4, biaya perangkat keras tambahan. Sorry, diganti ya. Ini perangkat ya, bukan pangkat. Jadi dengan adanya kita komputer berarti kita harus investasi dong. Gitu ya. 5, biaya konversi teknologi. Jadi kita menggunakan peralatan teknologi lah di situ. 6, performa. Saya rasa kalau performa bukan kekurangan. Kalau performa itu seharusnya keuntungan ya. Jadi dengan adanya database kita bisa mengelola data itu dengan cepat. 7, dampak kegagalan yang lebih besar. Saya belum paham nih, dampak kegagalan yang lebih besar itu seperti apa di sini. Cuma yang saya tahu, kekurangannya bukan kekurangan, tantangan yang bisa diselesaikan, yang dihadapi ketika kita mengembangkan basis data itu kompleksitas. Permasalahannya rumit, tidak sederhana. Kita harus tahu hubungan antar data. Terus ada biaya yang muncul, karena kita harus beli atau mendatangkan orang untuk membuat. Ya. Oke, itu. Nah, harapan saya di kelas ini nanti tolong buat kelompok ya, karena nanti tugas besarnya itu adalah kita bikin database ya. Kelompok ada berapa orang kelas ini? Aktif semua ya?
Ada 15 berarti Ada 16, Pak. 16. 16 Pak. 16. Kurang 16 satu orang. berarti ini. 16, Pak. Belum masuk atau gimana? Kok 16? Di saya 15 loh. Jangan nambahin. Yang belum masuk siapa? Tolong lapor tuh. Ntar nggak ke data. 15 loh di saya. Coba nih, di layar saya kelihatan nggak? 15 terakhir nih. Ada. Belum kelihatan Pak. Oh, belum. Sorry. Bentar. Udah 17 di sini, Pak. 17 di kamu. Oh, kok di saya beda ya? Nah, Di saya ini juga 17, aksesnya Pak. kemana dia? Sebentar ya. Oke. 17 sama host kali, Pak. Bukan jumlah di itunya, jumlah di kelas kalian. Absennya. Absen ya. Bukan di 16 Zoom. Pak, 16 orang. Oh, 16. Kurang satu yang di data saya berarti. Berarti belum absen kali, Pak. Bukan. Bapak Nih cek, Pak. di absen saya nih. 15. Coba Bapak absen pada atas Pak. Coba dari atas ya. Siapa yang belum masuk nih? Di saya sih absennya ada semua masuk sekarang. Cuma jumlah mahasiswanya 15. Siapa yang belum ke data gitu ya? Saya coba absen. Coba tuh. Oke. Saya coba absen dulu ya. Ahmad Fatoni. Adi Agus. Hadir Pak. Fatur Fatan. Hadir, Pak. Alfani. Hadir, Pak. Wahyu Iqbal. Hadir Pak. Arik Hafiz. Hadir Pak, hadir. Sultan. Hadir, Pak. Hadir. Dodi. Hadir Pak, hadir. Melviko. Hadir Pak. Dandi. Dedi ada? Nah, yang penting ada ya. Jangan sampai terang. Fahri Ramadan. Apanya tuh, Pak? Hadir, Pak. Fauzan. Hadir, Pak. Hadir. Nur Iqfa. Hadir, Pak. Muhammad Tori. Hadir, Pak. Ada Mulia. Hadir, Pak. Oke. Nur Iqfa. Saya Pak belum Nah, saya Pak Dafa siapa? belum masuk Pak. nama Dafa kenapa? belum. Nah, ini Itu gimana saya nanti belum kamu? saya belum bayar ulang, tapi udah Nah, bayar tadi ya. siang. Nah, mungkin baru nanti menyusul ya nanti ya. Datanya tolong diingatkan di pertemuan 1 kamu sudah hadir. Ketika nanti Pak saya hadir absensinya biar saya perbaiki nanti ya. Mungkin nanti sudah keupdate lagi ya datanya ya. Iya, saya datanya belum ada Pak di Nah, BBS Pak. belum keupdate, belum keupdate mungkin. Karena tadi ya. Ya, nggak Saya ada baru masalah. isi ulang tadi bayar Ya. bayar SPP. Oke. Jadi nanti ngupdate selanjutnya. Iya. Kalau belum nanti kita cek ya 3 pertemuan itu masuk nggak nama kamu. Kalau belum masuk ya harus lapor nanti karena takutnya sampai penilaian nggak masuk juga namanya nggak ada nilainya nanti ya. Iya Pak. Oke, tolong ingatkan. Tapi saya udah bayar Pak ya. Ya sudah. Bayarnya bukan ke saya kan? Iya Pak. Iya Pak, maksudnya ke BSI-nya. Jangan suruh ngingetin kan. Oke, itu absensi sudah hadir semua. Tolong dibentuk kelompok, 1 kelompok 3 orang ya, cukup. Kalau 16 berarti 4 Pak. 4 ya, cukup ya. Orang Pak. 1 kelompok 4. Silakan ya, saya tidak menentukan. Minggu depan saya sudah dapat laporan kelompok siapa aja. Karena dari awal kita tugasnya bisa individu dan tugas besarnya nanti kelompok ya. Silakan nanti dibentuk. Kalau tidak bisa ngebentuk, saya yang ngebentuk. Atau kalau misalnya di mata kuliah lain sudah ada, silakan mau pakai itu juga nggak masalah. Pak, misalnya di mata kuliah A udah ada kelompoknya nih Pak. Biar untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi gimana biar sama Pak. Silakan. Ya. Iya sih. Siap. Yang penting Ya, jumlahnya tadi ya. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, takutnya sharing pekerjaannya jadi gak rata. Iya. Ada yang ngopi, ada yang bagian ngopi, ada yang bagian ngerjain, ntar ya. Ada yang bagian doa, ya kan? Nyumbang doa doang. Oke, itu ya. Tugasnya, bisa nggak mengerjakan tugas pertama nih kalian? Nanti kita bahas. Tugas pertamanya ini kan ini ya. Tugas pertamanya tadi, nah ini
Buatlah analisis basis data sesuai tema proyek yang akan didapat di mata kuliah aplikasi basis data. Kelompok dibuat. Nah, minggu depan kalian sudah bentuk kelompok dan tiap kelompok nanti akan saya tanya mau buat apa basis data. Misalnya tadi penjualan, rawat jalan, apa misalnya penjualan, Pak saya mau sama penjualan, tapi satunya penjualan tiket, yang satu penjualan sepatu, itu boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Asalkan jelas itemnya ya. Tapi jangan penjualan semua. Pak saya inventory Pak, database inventory. Boleh, silakan. Pak, saya database pendaftaran siswa baru, Pak. Silakan. Jelas tugasnya hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya cuma minta kelompok sama tema yang mau dibuat. Jelas. Ya, belum kemana-mana. Jadi tolong paling telat minggu depan, saya sudah tahu ini kelompoknya ini mau mengerjakan ini. Udah itu dari awal sampai akhir kita udah, itu aja pengerjaannya, nggak berubah-ubah ya, biar mudah nanti ya, biar nggak berubah-ubah. Jadi dari awal kasusnya sudah ditentukan. Kalau nggak punya kasus nanti saya yang bikin kasus. Jadi ntar mulai ngerjainnya setelah pertemuan berikutnya ya. Ya, nanti ada penjelasan lagi. Yang penting dapat temanya dulu ya. Tema dulu. Minggu depan. Nah, untuk tema. Ya kalau mau belajar sendiri, mau bikin, nanti tinggal bimbingan ke saya, nggak apa-apa. Bagus juga. Itu bagus mahasiswa namanya itu. Ya, Pak, saya sudah belajar sampai sini, Pak. Ada yang bingung di sini, Pak. Boleh, itu bagus tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Cukup ya, saya rasa ya. Iya Pak, cukup. Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau memang ada Cukup, Pak, pertanyaan cukup. nanti tanyakan di grup aja ya. Oke, kalau saya rasa cukup, itu dulu ya dari saya. Terima kasih sudah hadir untuk mata kuliah hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Saya tutup untuk Amin. perkuliahan Amin, hari Pak. ini. Amin.